Gimana nih di hari ini suasana di media sosial rame banget gak? Kebahagiaan itu terpancar tidak? Nggak cuman hari ini, beberapa hari sebelumnya juga rame sekali. Okay. Tapi nggak cuman di media sosial ya, kalau saya lihat di jalan tadi ketika saya kesini, itu udah rame sekali loh. Baru mau nanya, Mas Iwan di mana domisilinya tinggalnya? Saya di daerah Senopati. Daerah Senopati kesini artinya? Lewat Kertanegara. Kertanegara, gimana? Oh harusnya tadi kita suruh live report sih dari sana. Itu kan. Harusnya live report. Atau itu langsung di sana. anak-anak SMA, orang-orang udah pada menunggu, menanti loh. Iya. Rame. Taunya anak SMA berarti pakai seragam Pakai dong? seragam. Hari Dan saya pikir Minggu. nih anak-anak bangun pagi banget ya. Mereka menantikan di jalan untuk Di jalan, iring-iringan. yes. Karena ini menurut saya excited ya. Wow. Exciting sekali. Karena apa Yes. coba? Bayangin ini anak-anak SMA 10 tahun yang lalu umurnya baru 10 tahun. Sekarang udah 20 tahun, udah young adult ya. Jadi ini emang pergantian kepemimpinan yang menurut saya sangat Very smooth. People happy, gitu Iya. ya. Siap memantau, memang gitu selalu ya. Setiap perayaan apapun, wartawan itu mungkin di belakang layar, tapi kami selalu terdepan Mas Iwan. dan ini Terawal. jarang-jarang ya hari Minggu Hari pula. Minggu loh. Yang Hari biasanya Minggu pula. bangun siang ini banyak orang bangun pagi hari ini. Benar. Termasuk tadi anak-anak SMA Termasuk menunggu di anak-anak SMA. jalan loh. Betul, termasuk saya. Bukan anak SMA-nya kan ya Mas Iwan ya? Biasanya Enggak, bukan. biasanya lari pagi, Oh, ini harus iya. ke Kompas TV. Lagi nggak ada Tapi dulu nggak chef apa-apa, dia. kita- Iya. Tapi kan memang semangatnya hari ini luar biasa ya. Kita Hari punya luar pemimpin biasa. baru. Pemimpin baru setelah 10 tahun pergantian pemimpin baru itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. betul. Dan ini di era yang menurut saya sangat penting. Yap. Karena apa coba? 2045 katanya kita mau jadi negara maju nih. Negara maju, generasi emas, keluar dari middle income Bonus trap. demografi Ya. dan lain-lain. Makanya ini pemerintah yang menurut saya sangat krusial. Apakah bisa membawa ke 2045 Indonesia emas atau enggak? Tadi kan katanya ramai sekali, bahkan sebelum hari pelantikan, ini euforia. Kalau tadi Mas Iwan bilang pas mau ke Palmerah, ke Kompas TV sudah kelihatan ramai Ramai masyarakat. Nah di media sosial juga tampaknya nggak kalah ramai. Sejak Nggak kalah kapan ramai. ramainya? Apa yang membuat publik ya, netizen begitu tertarik dengan sosok Prabowo maupun Gibran? Nah, excitement ini dibangun setelah penetapan calon presiden dan wapres terpilih. Itu 23 April 2024 ya. Dari situ udah bergulir tuh perbincangan ramai sekali karena mereka akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Ya. Kalau kita lihat di sosial media X saja nih, total perbincangan yang bisa kita tangkap nih, ini data minimum ya, itu sekitar 1,5 juta perbincangan. Oke. Kemudian rame juga di TikTok dan rame juga di Instagram. Semua medsos ya. Semua medsos platform ya. rame. Semua rame medsos dan sekali. biasanya kan medsos itu kan sebenarnya penggunanya itu juga beda-beda backgroundnya nggak sih? Beda-beda Biasanya background. kalau kan ada X. riset tuh ya kan, Oh. X biasanya kelompok yang literasinya tinggi katakanlah begitu, atau mungkin di TikTok katanya yang lebih easy going gitu Easy ya, going, di Instagram yang apa, entertainment, ternyata betul. semua kalangan. Across platform Yes, oke. itu ramai sekali. Tentu saja dengan topik-topik perbincangan yang berbeda. Berbeda. Tapi Oh, secara oke. umum Pak Prabowo ini dibicarakan dengan tone yang cukup netral ke positif. Oke. Oke. Positif. Salah satu yang diperbincangkan yang paling rame itu terkait dengan spekulasi nama menteri. Itu kan dari Tebak-tebak ya. ditetapkan, itu orang udah keluarin tuh daftar-daftar Daftar, ya, siapa ya. bakal jadi apa. Itu rame sampai detik-detik terakhir ya. Jadi spekulasi rame. Kemudian tentang keberlanjutan IKN. Ya. Itu rame itu juga diperbincangkan. ya. Kemudian berbagai event yang dihadiri oleh Pak Prabowo dan pertemuan dengan para kepala negara. Ya. Kan beliau roadshow tuh. Tapi yang menarik, yang paling viral itu ketika HUT TNI ke-79. Itu peaknya tuh. Ketika bertemu dengan Pak Tris Sutrisno. Yes. Kemudian beliau membungkuk membenarkan lencana yang dikenakan oleh Pak Tris Momen Sutrisno. itu. Banyak Momen netizen itu. yang bilang bahwa Pak Prabowo ini orangnya detail sekali ya. Sampai lencana yang digunakan oleh Pak Tris Sutrisno itu dipakai. Wah. Wah, Nah, juga kita lihat nih arak-arakan. mobilnya Siapa menarik kah sekali ini, ya gitu. Cukup unik ya. Saya penasaran nih siapa yang akan keluar dari Akan mobil ini. turun dari mobil. Ini baru pertama kali Iya. nih saya lihat.
mobil ini. Ini merupakan iring-iringan tamu undangan, yang sudah hadir di lingkungan MPR RI. Sahabat Kompas TV, siapa di dalam? Yang jelas tadi sejumlah tokoh sudah hadir. Dan kalau kita lihat perwakilan dari calon menteri dan maupun calon wakil menteri yang sudah hadir. Ini kita lihat Bambang Susatyo yang sudah hadir di MPR RI dengan gagahnya. Gitu Sesuai ya. dengan hobinya memang ya, dengan otomotif ya. Dengan mobil yang luar biasa sekali nih. Langsung menarik perhatian kita Ya, ya. yang kita lihat mobilnya bukan orangnya. Apa ya filosofinya ya? Tampaknya Hari ini juga bakal dibahas sama netizen nih kayaknya. Akan dibahas nih. Akan dibahas. Oh, Dan ada viral, meme viral biasanya Betul, ya. biasanya. klasik banget mobilnya. Viral nih. Ini kalau Sudah bersiap. kalau di pasaran berapa nih ya Mas Iwan ya? Waduh, Mbak Rara mau belanja. netizen pasti bakal cepet banget Cepet tuh cari. loh. Bakal Infonya cepet. udah dapat nanti nih bentar Kemarin lagi. aja ketika para calon menteri dan calon wakil menteri dipanggil ke Hambalang, itu udah dicek satu-satu tuh mobilnya apa. Ya, tadi kalau misalnya Mas Iwan bilang bahwa Pak Prabowo detail, netizen nggak kalah detail. Netizen nggak kalah detail. Semua Netizen nggak kalah dipretelin detail. begitu ya. Padat sekali nih Lumayan padat traffic di sekali. sosial media dari mulai Bener. hari Senin pemanggilan 49 nama, Bener. kemudian Selasa 59 nama sampai dengan pembekalan di Hambalang. Ini termasuk yang peaknya atau gimana Mas Iwan? Jadi netizen disatukan dengan satu topik ini. Kan biasanya ada topik ini. Pecah Tapi ya. secara majority itu jadi bahan diskusi yang seru nih. Tentang calon menteri, calon wakil menteri, Ya. calon kepala badan, dan ini jadi perbincangan yang cukup menarik. Tapi salah satu asosiasi yang paling banyak diperbincangkan netizen terkait dengan Prabowo, itu dengan tentu saja Pak Jokowi. Karena intensitas pertemuan yang cukup tinggi Iya, iya, dengan iya. Pak Jokowi, kemudian di detik-detik terakhir menjelang pelantikan itu juga bertemu dengan Pak Jokowi ya ketika makan malam di Platara. Kemudian yang mengagetkan lagi, Apa tuh? asosiasi kedua yang terbanyak dikaitkan dengan Pak Prabowo itu siapa coba? Siapa Siapa? tuh? Siapa coba? Dengan Pak Prabowo. Terutama di TikTok. Dengan Mayor Teddy. Jadi kalau kita lihat asosiasi ini cukup tinggi sekali ya. Jadi banyak netizen yang memperbincangkan Prabowo itu ternyata juga memperbincangkan Mayor Teddy. Satu paket ya? Teddy. Satu Jadi paket emang sih ini emang. kayak rising Rising star di media sosial ya. Mayor Teddy banyak sekali penggemar terutama anak-anak muda ini ke dia. Sementara Mas Gibran itu juga ramai diperbincangkan juga. Ada Oke. sekitar 600.000 perbincangan kalau di X. Dan Oke. tentu saja kalau di X perbincangannya selalu panas ya. Ya. Panas Panas lah panas pokoknya. dingin gitu. Dan kalau kita lihat Mas Gibran ini kita lihat kegiatan terakhirnya setelah tidak muncul dalam selang waktu yang cukup lama, akhirnya muncul nih Muncul. di hari-hari terakhir Memberikan menjelang ini ya. pernyataan yang singkat. Hadir di Hambalang waktu pembekalan, Pembekalan. Hambalang Retreat ya namanya. Yes. Kemudian juga menemani ketika Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Kemudian di hari-hari sebelumnya itu juga melakukan trial makan siang Makan gratis. siang bergizi. Nah, tapi dengan dilantiknya hari ini berarti udah official kita punya capres dan presiden dan Iya. wakil presiden yang baru. Yang Dan baru. ini kalau saya dengar itu wakil presiden yang paling muda Paling di muda. sepanjang sejarah Cukup Indonesia. menarik perhatian. Jadi sebenarnya Mas Iwan dan juga Mbak Rara, pelantikan dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu sangat menarik perhatian media asing. Well, ini Betul, selama ini betul. memang sih dalam pemerintahan Pak Presiden Joko Jokowi. Widodo, memang dia juga sangat menarik perhatian ya, karena kan dulu membawa simbol kesederhanaan, lalu kemudian juga terbukti 2 periode mampu memenangkan hati rakyat, begitu kan? Dan ternyata itu dari situ kita lihat bahwa media asing itu banyak memberikan perhatian kepada Indonesia di luar daripada ya. Indonesia kan negara berkembang, well jadi bahan rebutan juga sekarang ya. You know what I mean, kayak China ataupun Amerika Serikat, mereka menarik perhatian Indonesia karena memang kita sudah punya nilai tambah, bukan nilai tambah, saya bilang daya saing kita cukup tinggi, kita menarik, dan saya rasa ini merupakan panggung yang perlu dimaksimalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nggak sih? Ini harusnya menjadi negara yang sangat seksi sekali ya. Sangat Gak seksi. cuma dari jumlah penduduk, sumber daya alamnya Iya, pun. iya. Dan menurut saya ini kita masih belum memaksimalkan itu semua. Apalagi untuk mempersiapkan ke Indonesia Emas 2045 tadi. Tapi benar kata my sister tadi ya. Saya juga kaget ya kemarin scanning through berita ini asing ternyata banyak banget yang meliput. Tentang kita.
tentang kita. Dan satu lagi, mungkin Pak Prabowo ini mempunyai reputasi yang cukup bagus juga di internasional ya. Kemarin sebelum ini roadshow ke beberapa negara. Dan dia jadi ini. event-event internasional, jadi pembicara Jadi dengan begitu lugas loh. dengan kalau begitu berbicara. lugas. Terakhir di Qatar Economic Forum itu juga berbicara secara sangat bagus sekali ya tentang visi dia mau membawa Indonesia ke arah mana. Itu cukup Sebuah model modal pemimpin yang tampak sekali pede untuk membawa negaranya gitu ya Mas. Betul. Nggak ada Prabowo keraguan gitu. paham betul akan membawa Indonesia ini kemana 5 tahun ke depan begitu ya. Apalagi langkah-langkah untuk menuju generasi emas itu ada di tangan Prabowo nih. Betul. Gitu. Dan tadi saya sangat setuju ya. Jadi ini peralihan pemimpin yang menurut saya sangat menarik. Karena apa coba? Latar belakangnya luar biasa berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Betul. Satu lahir dari rakyat yang sangat merakyat banget, satu lagi lahir dari keluarga elit dan dengan background militer. Jadi kita akan melihat nih perkembangannya, bagaimana nih dinamika politik dengan peralihan dua style dengan latar belakang yang style berbeda. Ini juga nih. apakah memang jadi perhatian oleh netizen juga nggak sih Mas? Ada nggak yang bahas soal itu juga? Jadi perhatian banget kalau saya lihat ya, karena dulu banyak orang yang milih Pak Jokowi karena merakyat. Kemudian sekarang digantikan oleh sosok yang militer lebih elit gitu, dan militer. Tapi kalau saya lihat ya dalam 4 tahun terakhir Pak Prabowo ini kan gaulnya sama Pak Jokowi ya. Caranya hampir sama. Apakah? Dan Mas Iwan menarik juga bahwa tadi Gibran adalah wakil presiden termuda dan sementara Prabowo Subianto ini dilantik sebagai presiden yang tertua, yang tersenior. Gimana ini dengan gap usia ini? Apa juga sama liberal loh. Ini pasangan dengan rentang perbedaan usia yang sangat jauh. Lucunya Pak Prabowo 73 tahun, Gibran 37. Tapi ngomong-ngomong soal perpolitikan sekarang Mas, dengan berkembangnya media sosial, tempatnya orang forum yang banyak pendapat ada di sana, menunjukkan bahwa keterlibatan para anak muda juga semakin aktif di dunia politik. Betul. Dan tadi yang kamu sebutkan bahwa sejumlah platform, TikTok, Instagram, X, itu kan sebenarnya mayoritas adalah milenial dan juga Gen Z. Well, Alpha juga ada sih di sana gitu. Tapi apakah memang anak muda yang lebih memiliki concern kritis di bagian politik ini? Kalau menurut saya sosial media ini menurut saya jadi tren bagus. Ini kayak pendidikan politik yang nggak didapatkan di sekolah, di kampus, tapi didapatkan dari sosial media. Dan lebih menyenangkan tampaknya, nggak berat lebih gitu. menyenangkan ngelihat orang debat, ngelihat orang caci maki, ngelihat orang saling serang. Menurut saya it's a good thing ya. Karena gini, budaya kita dari kecil kita tuh jarang banget berdebat. Kita bertanya aja kita enggak. Tapi sosial media akhirnya mengajarkan orang bahwa berbeda tuh oke loh. Jadi orang akan tahu salah, bener, itu area yang emang saling meraba-raba juga. Tapi menurut saya jadi ajang yang sangat bagus tuh untuk melihat perdebatan di situ, penggiringan opini di situ, itu pendidikan politik demokrasi yang sangat bagus menurut saya. Di mana yang platform paling efektif untuk kita bisa membaca fakta-fakta yang benar, fakta loh ya, bukan sekedar hoax yang beredar di sosial media. Dari semua platform sosial media harusnya berhati-hati semua, karena hoax, misinformasi dan lain-lain itu menyebar. Tapi yang menurut saya pemantauannya cukup bagus itu di platform X ya. Karena ketika hoax atau informasi salah di situ langsung dihajar orang rame-rame. Seperti itu. Karena ini platform yang sangat kritis sekali. Karena literasi kan, tidak gambar, tidak visual itu kan memang menunjukkan minat orang membaca ya biasanya ya. Betul. Sementara TikTok itu didekatin dengan cara yang lebih menyenangkan, menghibur. Dan jadi, itu merupakan suara grassroots ya? Iya, itu suara grassroots banget. Kalau kita mau mendekati, kalau ada kampanye all over again ya, yang harusnya lebih diedukasi, harus disosialisasi itu ke platform-platform yang anak muda berkumpul di situ. Salah satunya TikTok ini. Mas kalau ngomongin X tuh range usianya paling banyak di berapa sih? Penasaran saya. X tuh ya, kita belum ada statistiknya ya. Tapi kalau saya lihat, yang bersuara di situ kebanyakan orang-orang yang berusia matang. Sorry, aku potong dulu. Ada Caimin. Sosok yang begitu selalu. Paling kadli ini orang. Paling ini juga
happy terus bawaannya. Happy go lucky. Ini kenapa kita tadi aku potong Mas Iwan karena kan sebelumnya ada Mas Anies Mas juga Anies datang. sudah hadir. Sama Pak Pramono Anung ya? Bukan ya? Dengan bukan. Ini kan artinya apa? Ini artinya apa? Pesan yang dapat kita tampilkan bahwa sebelumnya mereka bertanding untuk menempati RI 1 dan RI 2, tapi sekarang hari ini mulai bersama. Meski beda sikap ya antara Anies dan juga Caimin. Caimin itu sudah merapat dan bahkan kemarin dipanggil ke Kertanegara. Tapi Mas Anies enggak. Mas Anies kemarin malah nonton konser. Nonton konser.